Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi kelompok-kelompok sosial akan memperkenalkan diri. Saya penanya pertama Indra Nur Hidayat. Saya penanya kedua Bayi Nurul Hatifah. Saya penanya ketiga Deresta Adinda Salsabila Putri. Kelompok kami mengambil materi kelompok-kelompok sosial dikarenakan itu kami mewawancarai salah satu organisasi di Islamic Center yang bernama Risultan. Jadi kami mewawancarai salah satu anggotanya yang bernama Fahima Dinyasari. Ya. Jadi bersama beliau kita akan tanya bincang tentang Risultan lebih dalam lagi. Ini wajib, apalagi Nanda. Nanda itu ya, awas ya Nanda, kalau kamu berani mujat-mujat, aku rujak. Apa saja program atau kegiatan utama yang pernah atau sedang dijalankan oleh organisasi Risultan? Ada, yaitu yang pertama kajian rutin atau kajian kitab, kemudian kajian khusus muslimah, kemudian yang ketiga yaitu tabligh akbar setiap tahun. Apakah organisasi melakukan kerjasama dengan pihak lain? Jika ada, dengan siapa dan dalam bidang apa? Karena kita pernah melakukan kerjasama, yaitu dengan remaja-remaja mushola setiap sekolah, kemudian remaja Asy-Syafi'i, kemudian ada biro kesra, dan lain-lain sebagainya. Ini dalam bidang dakwah ya guys ya. Apakah organisasi Risultan selalu mengalami perubahan atau perkembangan dari masa ke masa? Selalu ada, tentu ada perubahan, tapi pada hal-hal yang positif tentunya. Yaitu tahun lalu kita mengadakan Jumat berbagi setiap pagi dengan bekerja sama dengan The Floral Waves. Tapi tahun ini kita mengadakan Jumat berbagi dengan bekerja sama dengan UPTD-IC. Jadi kita mengalami perubahan yang cukup besar tahun ini. Bagaimana organisasi mengatasi konflik internal atau perbedaan pendapat antar anggota? Jadi kita akan mengadakan musyawarah secara keseluruhan anggota sampai kita menemukan solusinya. Jika tidak, kita akan menjalankan terus musyawarah itu sampai selesai. Apa harapan pengurus terhadap perkembangan organisasi Risultan di masa mendatang? Kami berharap Risultan akan semakin berkembang pesat dan akan terus membantu masyarakat. Apakah terdapat pembagian tugas dalam organisasi Risultan? Jika iya, bagaimana sih bentuk pembagian tugasnya? Ada, yaitu pembagian tugasnya ada ketua umum, sekretaris pertama, kedua, kemudian ada bendahara, kemudian ada divisi-divisinya, yaitu divisi PDD atau bisa dikatakan humas, kemudian ada divisi keahwatan, divisi pendidikan. Bagaimana sih proses pemilihan atau penunjukan pengurus dilakukan? Jadi pemilihannya itu ada dua cara, yaitu pemilihan secara langsung atau ditunjuk secara langsung, dan pemilihan secara musyawarah. Apakah ada masa jabatan untuk setiap pengurus? Ada, yaitu masa jabatan anggota 2 tahun dan masa jabatan pengurus 2 tahun, jadinya 4 tahun. Apakah organisasi Risultan ini sering atau rutin mengadakan rapat? Jika iya, seberapa sering sih rapat tersebut dilakukan? Iya ada, jadi setiap sebulan itu ada 4 kali rapat. Apakah ada aturan yang berlaku di dalam organisasi Risultan? Ada, yaitu yang pertama, jika salah satu anggota tidak datang sebanyak 3 kali dalam sebulan, maka akan dikasih surat keterangan SK, dikasih SK yang pertama. Kemudian ada juga jika telah datang rapat, maka akan didenda sebesar Rp5.000 atau anggotanya dibelikan gorengan. Apakah anggota mendapatkan manfaat langsung dari keikutsertaan dalam organisasi Risultan ini? Kita mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, ilmu yang wawasan yang lebih luas, kemudian dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya, masyarakat sekitarnya.
Apakah ada motivasi atau dorongan tertentu yang membuat organisasi Resultan ini terbentuk? Jika ada, apa saja contoh dari motivasi atau dorongan tersebut? Ada. Jadi motivasi berdirinya Resultan ini karena kepentingan umat, kepentingan persepsi para pemuda-pemuda waktu itu. Jadi pentingnya untuk menjaga karir pemuda ini supaya tidak kemana-mana atau tidak salah langkah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apakah ada tokoh pendiri atau pihak yang paling berperan dalam pembentukan organisasi Resultan tersebut? Ada. Jadi pendiri utamanya ada beberapa, yaitu Kak Mustaqim, Syahrul Fuad, Kak Rahil, Kak Reskan, dan lain sebagainya. Faktor apa yang paling mempengaruhi terjadinya pembentukan organisasi tersebut? Faktor gempa bumi. Jadi di tahun 2018 itu terjadi gempa bumi di Lombok, lebih tepatnya pada tanggal 18 November 2018. Ketika waktu gempa itu ada sosialisasi serta ada bantuan-bantuan yang dikirimkan. Jadi beberapa pemuda yang ada di sekitar sana membantu melaksanakan membantu melaksanakan sosialis tersebut serta membagikan bantuan-bantuan tersebut. Oleh karena itu setelahnya mereka bermusyawarah dan membentuk organisasi Resultan tersebut. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kami yaitu Dini, karena kami sempat berbincang tadi, makanya kita sudah saling menyebutkan nama panggilan saja. Kami kelompok 4 sangat-sangat berterima kasih kepada Dini karena sudah mau meluangkan waktunya menjadi narasumber di kelompok kami. Makasih Dini. Oke guys, dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.